Yang akan disampaikan. Pertama, saya atau kami mempunyai asumsi negatif atas keputusan penghitungan sementara yang dilakukan oleh KPU. Karena apa? Ya, karena hasil lembaga survei yang mungkin bisa dipertanggungjawabkan dari 3 lembaga survei termasuk LSI di dalamnya, bahwa kemenangan itu ada di Wani atau Iwan Iip. Tetapi nah, dari proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU itu ada beberapa kejanggalan. Ya, bahkan malam ada pemberhentian sementara pada jam 9 kalau kurang lebih ya. Bahkan siangnya juga sama. Ada ketika angka nomor 4 itu di atas, tiba-tiba turun 1 digit dan yang nomor 2 naik 3 digit. Ya, sehingga itulah yang akan dipertanyakan. Nah, kami sudah mempersiapkan statement ya, beberapa statement yang akan kita sampaikan kepada KPU hari ini. Ya. Tujuannya apa? Kita ingin meluruskan persoalan-persoalan yang memang dianggap janggal dalam hal proses penghitungan suara yang dilakukan oleh KPU dan jajarannya ke bawah. Tapi pihak dari Wani sudah mengetahui bahwa hasil quick count KPU belum selesai. Sudah selesai. Sudah. Dengan perbedaan sekitar 0,7% selisihnya untuk 24 ya. Nah, dengan selisih itu tentunya ini menandakan adanya asumsi negatif dari kami ya. Karena ada beberapa proses yang dipending sehingga calon yang nomor 2 itu bisa naik meskipun KPU tidak bisa menaikkan secara maksimal. Ya, dan kami sudah menyiapkan ya, tim kami sudah menyiapkan C1, C plano yang nanti mungkin akan dipersiapkan kalau memang diperlukan untuk menggugat secara hukum yang sesuai undang-undang yang berlaku, baik di KPU, Bawaslu provinsi atau ke MK ya. Paham itu ya? Jadi kami tidak ada tujuan untuk anarkis, kami tidak ada tujuan untuk mengintervensi, tetapi meluruskan apa yang menjadi kejanggalan hari ini dalam hal perhitungan suara yang dilakukan oleh KPU. Oke. Begitu. Tambahannya itu udah. Oke? Tambahannya ini. Enggak, ini nanti Biasanya lembaga survei itu sudah terpercaya ya. Dari beberapa lembaga survei semua menyatakan Iwan Iip itu adalah pemenang. Berapa lembaga survei, Bang? 3 lembaga survei. Ya, Di antaranya LSI. survei. Di antaranya LSI. Nah, lembaga-lembaga tersebut itu sudah terpercaya oleh internasional dan nasional. Kalaupun ada gejlok, Margin lah margin ya. errornya itu paling gitu. Tidak lebih dari 2%. Dari 2%. Ya. Itu yang saya tanyakan, kenapa antara KPU Pusat dan KPU Jawa Barat yang sudah menetapkan pemenangnya itu adalah Wani nomor 4, Iwan Iip, kenapa KPU Kabupaten ini beda dengan yang lain? Kemudian tambahan lagi, kami di lapangan menemukan beberapa kejanggalan tentang politisasi birokrasi. Hari ini sudah terbukti dan sudah masuk ya di tingkat ranah hukum di kepolisian, yaitu tentang kejadian camat di Jatiwaras ya. Belum kejadian-kejadian lain. Artinya secara de facto ya itu sudah betul-betul terjadi. Tetapi secara de jure kami masih mengumpulkan data-data ya agar data tersebut memenuhi unsur ya untuk kami laporkan kepada pihak yang berwajib atau yang berwenang. Boleh bilang di garis bawahi bahwa pihak Wani ini tidak menerima kemenangan dari Tidak menerima dan kami tidak akan menandatangani baik pleno PPK ataupun nanti pleno KPU sebelum persoalan perkara pidana pelanggaran yang dilakukan oleh berbagai calon lain ini belum terselesaikan. Ada satu hal lagi yang saya tambahkan, ini dari semua ada 4 titik, hanya di Kabupaten Tasikmalaya lah yang gaji. Perhitungan LSI itu ada perubahan hanya di Kabupaten Tasikmalaya. Bahkan ada yang bilang ada belangko Saya yang akan berbicara tentang pelanggaran ya. Ketika semalam berbicara ada penutupan, penghitungan dan pemberhentian layar yang dilakukan oleh KPU, ini berbicara tentang COVID. Tetapi kenapa petugas COVID di Kabupaten Tasikmalaya dengan menjelang hari H
kenapa berbondong-bondong masyarakat mengambil bansos ke bank-bank itu tidak termasuk aturan COVID-19. Kenapa Bupati mencairkan? Kenapa Bupati membantu masyarakat memasang PJU? Dan saya laporkan sekaligus ini lewat media. Ya, Di malam hari H, kenapa pemerintah daerah melakukan pemasangan PJU di setiap wilayah? kenapa tidak nanti? Kenapa tidak sebelumnya? Ini yang menjadi pelanggaran. Nah. Dan saya mohon kepada tim COVID ini supaya bisa dimasukkan dalam kasus. Sekaligus saya ini melaporkan. Dan Ini yang sudah dilakukan oleh pemerintah daerah. Satu, pengantrian pengambilan bansos di bank-bank tersebut Menjelang waktu pemilihan. menjelang pemilihan. Kedua, melakukan pemasangan lampu-lampu PJU yang dilakukan oleh pemerintah daerah. sama menjelang pemilihan sampai malam hari H. Ya. Kemudian di akhir ini closing statement nih ya. Saya bersama relawan lainnya meminta kepada KPK agar mengusut dana bansos dan dana Covid di Kabupaten Tasikmalaya. Usut tuntas. KPK turun ke lapangan untuk mengusut tuntas kasus pembagian bansos dan Covid, dana Covid yang terjadi di Kabupaten Tasikmalaya. Itu termasuk saya mendengar informasi ada indikator yang diterima oleh RT itu adalah dana Covid. Tentang kebenarannya silahkan rekan-rekan mencari fakta yang lebih ini. Ini hanya sebatas kita bahasanya dalam asas praduga tak bersalah. Ada indikasi ya bahwa dana yang dibagikan kepada RT itu adalah dana Covid. Entah itu dari APBN, entah itu dari APBD provinsi atau dari APBD daerah yang disalurkan melalui DD. Terima kasih. Kang Dadi nama lengkap punten. Nama lengkap. Dadi Abidarda, kebetulan saya sebagai juru bicara daripada relawan. Adapun ketua yang ditunjuk tadi sebagai koordinator adalah Saudara Dadan yang sekarang sedang mengkondisikan massa untuk kembali kepada basecampnya demi kondusivitas.